Hello, good morning everyone. Today we will learning tematik. Hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik masih di tema 3, subtema 3, pembelajaran 2 dan 3. Ya, jadi hari ini kita akan langsung bahas pembelajaran 2 dan 3, buka bukunya halaman 105. Nah, kita akan belajar tentang tata tertib di rumah serta membedakan tata tertib, ya. Oke, di sini ayo mengamati gambar tentang tata tertib. Semua orang ingin hidup tertib, tak terkecuali kehidupan dalam rumah tangga. Untuk itulah orang lalu membuat aturan atau tata tertib. Jadi tata tertib itu aturan, ya. Perhatikan contoh tata tertib berikut ini. Nah, di sini tulisannya tata tertib sore hari. Miss Rizka ralat ya, ini bukan hanya tata tertib di sore hari saja, melainkan tata tertib umum atau aturan umum, ya. Nah, di sini ada gambarnya, berdoa dahulu sebelum makan bersama. Oke, nomor 1, masuk atau keluar rumah mengucapkan salam. 2, masuk bukan kamarnya mengetuk pintu. Jadi kalau kalian mau ke kamar ayah atau ke kamar Cece, ke kamar Dede, ya, kalian harus ketuk pintu terlebih dahulu, ya. Kalian harus meminta izin dulu untuk masuk. 3, berpakaian sopan walaupun di dalam rumah. Nah, walaupun di dalam rumah kalian harus memakai pakaian yang sopan. 4, sopan kepada orang yang lebih tua. Nah, ini kalian harus sopan kepada ayah, ibu, nenek, kakek, ya. Tidak boleh berkata kasar, ya. Harus sopan, ya. Oke, 5, tidak boleh berkata kotor. Tuh, tidak boleh berkata kotor. 6, sholat tepat waktu. Untuk yang beragama Islam nih, sholatnya harus tepat waktu. 7, tidak boleh berisik, terutama waktu sholat. Nah, tidak boleh berisik, ya. Untuk agama lain juga ketika sedang beribadah, kita tidak boleh berisik, tidak boleh mengganggu orang yang sedang beribadah juga, ya. 8, pergi bermain tidak boleh lupa waktu, ya. Kalau kalian mau pergi bermain, kalian harus meminta izin dulu kepada orang tua dan tidak boleh lupa waktu. 9, waktu makan harus tenang dan rapi, ya. Nah, makan tidak boleh berantakan, harus tenang, ya. Ketika makan juga tidak boleh sambil berbicara. Oke, kita lanjut halaman berikutnya. 10, kalau ada teman berkunjung, memberi tahu orang tua. Jika temanmu mau berkunjung ke rumahmu, kamu hendaknya meminta izin dulu atau memberitahu dulu orang tuamu, ya. 11, merapikan sepatu atau pakaian yang habis dipakai. Nah, jika pakaian sudah habis dipakai, kalian harus dirapikan, jangan taruh sembarangan, ya. Simpanlah di tempat cucian kotor kalau pakaian kalian sudah habis dipakai, ya. 12, menaruh pakaian kotor pada tempatnya. Nah, harus menaruh pakaian kotor pada tempatnya. Membersihkan rumah pada saat-saat tertentu. Membuang sampah pada tempatnya. Jadi jangan membuang sampah sembarangan. Mandi sebelum waktu maghrib, ya. Oke, waktu maghrib itu jam 6 sore. Jadi sebelum jam 6 sore kalian harus mandi. Nah, di sini ada ayo berdiskusi. Mendiskusikan contoh tata tertib. Diskusikan contoh tata tertib tersebut bersama anggota keluargamu, ya. Simpulkan apakah tata tertib seperti itu dapat diterapkan di rumahmu, ya. Jadi ini tuh bukan hanya tata tertib untuk sore hari saja, ya, melainkan tata tertib umum. Ingat-ingat dan catatlah tata tertib yang berlaku di rumahmu. Ayo, tata tertib apa saja yang sudah berlaku di rumahmu?
Ya, tata tertib itu aturan ya. Aturan apa saja yang sudah berlaku di rumahmu ya. Sampaikan tata tertib tersebut di depan kelas. Nah, nanti saat jimit pembelajaran tematik kamu boleh berbagi cerita kepada gurumu dan teman-temanmu tentang tata tertib yang sudah berlaku di rumahmu ya. Sekarang ayo membandingkan tata tertib. Nah, Miss Rizka akan bacakan dulu ya. Tata tertib disesuaikan dengan tempat, waktu, dan kebutuhan. Tata tertib di rumah untuk sore hari berbeda dengan tata tertib di rumah untuk pagi, siang, atau malam hari. Hal itu disebabkan oleh adanya kegiatan tertentu yang hanya biasa dilakukan di waktu-waktu tertentu. Contohnya adalah tidur. Biasa dilakukan sore atau malam hari, tetapi tidak biasa dilakukan pada pagi atau siang hari. Dalam tata tertib untuk sore hari, tidak terdapat aturan untuk kegiatan yang hanya layak dilakukan pada waktu pagi, siang, atau malam hari. Walaupun ada beberapa aturan umum yang berlaku untuk pagi, siang, sore, atau malam hari ya. Lanjut, sekarang kita akan berlatih mengerjakan soal. Pelajari kembali tata tertib yang ada pada contoh. Nah, tata tertib yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Beri tanda untuk membedakan aturan umum, berikan tanda plus untuk membedakan aturan umum dan aturan yang hanya berlaku pada sore hari. Nah, berikan tanda min pada aturan yang berlaku pada waktu sore hari. Di sini tata tertib sore hari. Nomor 1, masuk keluar rumah mengucapkan salam itu termasuk tata tertib? Ya, termasuk tata tertib umum atau aturan umum. Itu tidak berlaku pada sore hari saja. Ya, jika kalian akan masuk atau keluar rumah harus mengucapkan salam, maka berikan tanda plus. 2, masuk bukan kamarnya mengetuk pintu. Nah, ini juga bukan hanya dilakukan pada saat sore hari saja ya. Nah, masuk bukan kamarnya mengetuk pintu itu termasuk aturan umum, maka berikan tanda plus ya. 3, berpakaian sopan walaupun di rumah. Nah, ini juga bukan termasuk tata tertib sore hari saja, melainkan aturan umum. Jika kalian di rumah, kalian memakai pakaian yang sopan ya. 4, sopan kepada orang yang lebih tua. Nah, kalian harus sopan kepada ayah, ibu, kakek, nenek ya. Itu termasuk aturan umum. 5, tidak berkata kotor. Nah, ini juga termasuk salah satu aturan umum, tidak hanya pada waktu sore hari saja ya. 6, sholat tepat waktu. Untuk yang beragama Islam nih, sholatnya harus tepat waktu. Ini termasuk aturan umum. 7, tidak boleh berisik terutama waktu sholat. Ya, termasuk aturan umum. Nah, 8, pergi bermain tidak boleh lupa waktu. Kalau kalian bermain sore, pulangnya tidak boleh telat ya, tidak boleh lupa waktu. Jika sudah jam 5 sore harus pulang ke rumah ya. Maka ini termasuk aturan di sore hari. 9, waktu makan harus tenang dan rapi ya. Ini termasuk juga aturan umum, tidak berlaku pada sore hari saja ya. 10, kalau ada teman berkunjung memberitahu orang tua. Nah, ini juga termasuk aturan umum. Merapikan sepatu atau pakaian yang habis dipakai. Ini juga termasuk aturan umum, tidak hanya berlaku untuk sore hari saja ya. 12, menaruh pakaian kotor pada tempatnya. Ya, aturan umum.
Membersihkan rumah pada saat-saat tertentu. Ya, ini juga umum. Membuang sampah pada tempatnya. Ini juga termasuk aturan umum, tidak hanya dilakukan pada sore hari saja ya, mau siang, mau pagi, membuang sampah itu harus pada tempatnya. Nah, kalau nomor terakhir, mandi sebelum waktu maghrib. Nah, ini baru termasuk aturan di sore hari. Maghrib itu jam 6 sore ya, sebelum jam 6 sore kalian sudah harus mandi. Oke, kita lanjut ke halaman 108. Ayo menuliskan aturan umum. Tulis kembali aturan-aturan yang berlaku secara umum. Nah, Miss akan memberikan salah satu contohnya ya. Nomor 1 yang termasuk aturan umum itu adalah berdoa sebelum dan sesudah makan. Nah, Miss berikan salah satu contohnya. Yang termasuk aturan umum berdoa sebelum dan sesudah makan. Lalu apalagi ya yang termasuk aturan umum yang sudah berlaku di rumahmu? Kalian boleh tulis ya sampai bawah. Di sini, ayo mendiskusikan aturan khusus. Lakukan diskusi dengan anggota keluargamu. Carilah aturan khusus yang hanya berlaku untuk waktu pagi dan siang hari, ya. Mintalah bimbingan orang di rumahmu atau orang tuamu, ya. Hasilnya tulislah pada kolom berikut. Nah, di sini ada aturan khusus pagi hari. Nah, di rumahmu apakah ada aturan khusus pagi hari? Apa itu? Nah, misalkan aturan pagi hari, bangun tepat waktu karena kalian mau sekolah, mau jimit absen 7:30, maka harus bangun tepat waktu supaya kalian jimitnya tidak ketinggalan ya, jimit absennya. Lalu kalau misalkan sudah sekolah seperti biasa, aturan pagi hari itu apa? Sarapan dulu ya. Sarapan sebelum berangkat sekolah misalkan ya. Nah, satu lagi apa? Nanti kalian boleh tulis di sini ya, satu lagi. Oke, sekarang aturan waktu siang hari. Nah, kalau siang hari, aturan apa saja yang ada di rumahmu? Misalkan aku harus tidur siang karena kalian masih kelas 1, biasanya masih ada aturan untuk tidur siang ya. Lalu aturan apa lagi? Nah, boleh nanti kalian tulis di bawah ini ya, ya. Oke. Oke, untuk pembelajaran 2 sudah selesai. Kita lanjut next ke pembelajaran 3. Halaman 110. Di pembelajaran 3 kita akan menyanyikan lagu. Wah, kita akan menyanyikan lagu lagi. Kemudian akan menyalin kalimat. Nah, di sini ada membaca lirik lagu Dua Mata Saya. Nah, siapa yang sudah hafal lagu Dua Mata Saya? Kita bernyanyi bersama-sama yuk kalau sudah hafal. Oke, begini lagunya. 1, 2, 3. Kiri
menyanyikan lagu Dua Mata Saya. Sekarang kita berlatih yuk. Ke halaman 111. Ayo berlatih mengerjakan soal. Setiap anggota badan mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Sebutkan fungsi utama anggota badanmu. Ya, nomor 1. Mata. Mata. Gunanya untuk apa? Ya, melihat. Ya. Oke, kalau hidung gunanya untuk mencium bau makanan ya. Jika ibumu masak di dapur, kamu bisa mencium wangi masakan ibu. Ya nak ya. Jadi hidung gunanya untuk mencium atau membau ya. Telinga gunanya untuk mendengar. Oke. Kalau mulut gunanya untuk apa ya? Ya, untuk berbicara. Selain berbicara, mulut juga digunakan untuk makan ya. Tangan gunanya untuk megang ya. Kaki gunanya untuk berjalan. Kalian bisa berjalan, berlari menggunakan kaki. Oke. Nah, di bawah ini ayo menyanyi. Tadi kan kita sudah menyanyi ya. Menyanyikan lagu Dua Mata Saya. Kalian sudah dapat menyanyikan lagu tersebut bukan? Tentu, bahkan mungkin sudah sering menyanyikannya. Baiklah, sekarang mari menyanyikan dengan benar ya. Karena tadi kita sudah menyanyikan lagu Dua Mata Saya, maka sekarang kita lanjut ke halaman 113. Ayo berlatih menyalin kalimat. Salin kalimat berikut dengan tulisan baku. Apa itu tulisan baku? Ya, tulisan baku itu huruf sambung, tulisan sambung ya. Mungkin kalian baru belajar menulis tulisan baku. Nah, Miss sudah punya contohnya nih, bagaimana cara menulis tulisan baku dari huruf A sampai dengan huruf Z ya. Begini contohnya.
Barusan kalian sudah melihat bagaimana cara penulisan huruf baku dari huruf A sampai dengan huruf Z. Sekarang kita lakukan, ayo berlatih. Mata saya dua, kita salin. Mata saya dua. M-nya M besar. Mata saya dua. Oke, jangan lupa diberikan tanda titik di akhir kalimat. Sekarang, hidung saya satu. H-nya kita huruf H besar. Hidung saya satu. Oke, berikan tanda titik di akhir kalimat. Mendengar dengan telinga. M-nya kita huruf besar. Mendengar dengan telinga. Oke, next, mulut untuk makan. M-nya M besar. Mulut untuk makan. Ya, next kita lanjut halaman berikutnya. Jabat tangan saya. J-nya kita menggunakan huruf besar. Jabat tangan saya. Terakhir, kaki siapa yang sakit? K-nya juga huruf besar. Kaki siapa yang sakit? Oke. Nah, di rumah kalian juga boleh berlatih menulis huruf sambung ya. Jika ada, kalian boleh menulis di buku garis-garis ya, Nak ya. Oke. Pembelajaran tematik hari ini sudah selesai. Kita belajar pembelajaran 2 dan pembelajaran 3 sampai dengan halaman 114 ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.